Saya masuk Islam kan dari tahun 92. Dulu saya nggak tahu Pak, apa baca ini kayak cacing-cacing. Tak paham saya Pak. Diajarkan orang pun Katolik saya tak paham Pak. Tapi alhamdulillah sekarang udah mengikuti majelis taklim di mana-mana. Kalau kita ada masalah, kita bertanya Pak. Jangan kita pendam dalam hati. Kalau dulu saya pendam dalam hati karena saya nggak tahu kajian itu apa. Tadabbur Quran untuk mu'alaf. Pengajian ini mengajarkan agar kita bisa memahami isi dari Al-Quran. Nah, selama ini kan umat Islam cuma dikenalkan dengan zakat doang, sedekah doang. Dengan Allah tidak dekat, begitu ada masalah bingung. Banyak orang Muslim tidak mengerti dan paham isi dari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah petunjuk bagi orang Muslim. Suku Cina. Oh, ibu dari suku Chinese berarti bu ya? Jadi lebih banyaklah tantangannya kalau yang Chinese ini masuk Islam. Kenapa ibu mau belajar Al-Quran? Untuk ini memperdalam isi Al-Quran. Jadi kita paham dengan kayak kajian kayak gini-gini kan kita kan selama ini kan kayaknya kan cuma dengar ya. Ada ajarannya ini kan ada yang kayak tak masuk di akal. Nah, jadi makanya ikut kajian ini kita untuk meluruskan gini, oh isi ini sebenarnya nih Al-Quran ini begini, Al-Qurannya sebenarnya jadi kita paham. Jadi biar kita nih tidak salah gitu dalam Islam, pengetahuan Islam gitu. Besar enggak manfaat pengajian hari ini, Bu? Besar, kita tahu jadinya mana yang boleh kita lakukan, mana enggak, mana yang kayak yang misal itu suatu tradisi, mana yang itu ajaran Al-Quran tuh. Jadi kita udah paham dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Kita ini sudah dikasih Allah nikmatnya banyak dah. Dikasih nikmat yang banyak, tidak bisa dihitung. Apa yang Allah perintahkan? Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah dari korban, saya motong sapi 1 ekor, akhirnya Allah berangkatkan haji. Padahal belum kepikiran mau berangkat haji, belum. Banyak sekali orang bisa membaca Al-Quran, tetapi tidak tahu artinya. Jika artinya saja tidak tahu, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita? Saya Nur Hartina, asal saya dari Daruk, daerah Bonti sama Dayak Daruk, Dayak asli. Sangat penting enggak Bu belajar Al-Quran Ibu dengan Ustaz Ahmad? Menurut saya sangat penting untuk mengetahui apa isi Al-Quran itu sesungguhnya. Isi Al-Quran, kalau kita tidak tahu isi Al-Quran itu, maka kita tidak bisa mengamalkannya untuk sehari-hari, untuk dalam kehidupan sehari-hari. 2015 lah. Nah, di situ pun saya baru mulai belajar itu Islam, belajar ngaji, belajar itu dengar ceramah di radio. Disitulah saya mulai sana sini cari pengajian, baru belajarlah itu ngaji. Ada rasa penyesalan dalam diri saya, kok itu enggak dari dulunya. Saya ingin kalau saya tuh udah itu ngerti dengan Islam, paham Islam waktu saya masih muda, terus anak-anak saya masih kecil. Nah itu yang saya tuh rasa menyesal. Kalau seumpamanya saya udah agak ngerti lah Islam, pelajaran Islam seperti sekarang. Di dulu saya tuh udah tahu waktu saya masih muda, anak-anak saya masih kecil, saya ingin seperti itu, tapi waktu kan tidak bisa dikembalikan, tidak bisa diulang lagi. Dan Ibu udah berapa tahun Ibu masuk Islam? Saya sebenarnya udah lama, semenjak saya menikah tahun 2000, tahun menikah 1996. Saya
menikah, maka saya masuk Islam yang resminya. Islam saya masih jauh sekali, belum bisa apa-apa. Saya belum bisa ngaji, belum mengerti. Saya belum mengerti, hanya tahu Islam itu puasa sama sholat segitunya. Sebelum belajar dengan Pak Ustadz Ahmad ini kan kita belajar yang Al-Quran, ngaji-ngaji aja, kita belajar ngaji, belum kita baca artinya sama terjemahannya, belum kita belajar. Saya ketemu dengan Pak Ahmad Antoni ini, ngaji tadabbur Quran yang sama terjemahannya, ya saya tuh kebetulan banget sangat senang. Nanti di situ banyak yang kita dapatkan. Di samping itu ngaji dengan huruf Arabnya udah agak bisa dikit-dikit, udah bisa ngaji, terus ditambah lagi terjemahannya. Di situ juga kita bisa baca artinya sambil memahami juga artinya. Di situ yang membuat saya senang. Dengan mengetahui isi Al-Quran itu kita mengetahui perintah-perintah dari Allah yang hidup yang sesungguhnya. Orang Islam dari lahir saja banyak tidak paham, apalagi mu'alaf yang baru mengenal Islam. Maka dari itu, bermula dari channel ini, yaitu channel Laskar Tujuh Langit, mencoba memfasilitasi mu'alaf dengan membuka pengajian yang diberi nama Kajian Tujuh Langit dengan Ustadz Ahmad Antoni sebagai guru atau pembinanya. Yang dimana Ustadz Ahmad Antoni ini dulunya adalah non-muslim, dan beliau putra asli dari Kalimantan. Dan beliau merupakan aktivis keagamaan di agama beliau sebelumnya. Sehingga membuat para mu'alaf merasa nyaman ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan beliau. Mereka sama-sama dari non-muslim dulunya. Nama saya Katarina Ita, tahun masuk Islamnya itu kalau dulu itu kan suka ikut-ikutan dia, tapi surat keterangan masuk Islamnya tahun 2008. Jarang dapatkan yang kajiannya seperti Pak Ustadz Ahmad. Kebanyakan tuh belajar ngaji, baca tafsir jamnya doang, nggak ada penjelasannya, nanti ini menyangkutnya ayat mana gitu. Manfaatnya ada ketenangan di hati. Ada ketenangan di hati sehingga ketika kita ada suatu masalah, ada kayak apa ya, Allah tuh ngasih kita tuh sabar, nanti pasti akan ada jalan keluarnya gitu. Kalau bisa sih banyak kajian-kajian tuh yang seperti ini, karena selama ini tuh kan mereka tuh hanya belajar ngaji tapi tidak tahu artinya gitu. Kalau yang kayak gini kan dikaji, baca terus dikaji, ini nanti menyangkut masalah kehidupannya seperti ini gitu. Nama saya Victoriana Lydia, masuk Islamnya tahun 2008. Kenapa saya mau ikut kajian ini? Karena kajian ini berbeda dengan kajian yang lain, terutama menjelas isi dalam Quran. Yang lainnya kan kajian, terjemah, sudah tidak dijelaskan. Kalau di sini kan dijelaskan, kita disuruh cari surah berapa, ayat berapa, terus dibaca sama-sama, terus ustadznya menjabarkan isi arti, sehingga kayak kita orang awam, apalagi kita yang baru masuk Islam tuh, kalau sekedar hanya membaca tuh kita tidak mengerti. Nah, sedangkan Ustadz Ahmad, beliau menjelaskan sedetail-detailnya, jadi kita tuh paham apa arti dari Al-Quran serta terjemahan-terjemahan yang lain. Jadi itu rasanya baca Al-Quran itu tidak hanya ayat-ayat Arabnya, jadi baca artinya kita lebih paham. Di situ kemudahan belajar tadabbur Quran sama Ustadz Ahmad. Sebelumnya saya masih koboi, belum belang kambing. Setelah sering ikut kajian seperti ini, tahu artinya, isinya, sebab akibat kita malas ngaji, malas ibadah, semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kita paham dan ada rasa takut nanti kalau kita dipanggil sama Allah. Kalau kayak kita nih masih awam, kalau tidak dijelaskan seperti beliau, kita tidak akan paham sampai kapanpun. Biarpun kita baca, kita tidak akan paham kalau tidak dijelaskan. Nama saya Narsis Marcelino, asal dari Malawi, Dayak Malawi. Saya masuk Islam tahun 96. Begitu saya nikah, langsung saya masuk Islam. Saya kepingin belajar Quran, benar-benar kepingin tahu
isi-isi Quran itu seperti apa sampai akhir hayat. Sebelum kita belajar, sebelum kita sholat, pikiran kita tuh bingung mau gimana. Sekarang dah mengenal Al-Quran, ya alhamdulillah di situ ada ketenangan di hati. Nama saya Rita Yurita, berasal dari Ketapang. Masuk Islam tahun 92. Selama ini saya masuk Islam, Pak. Saya tak tahu apa-apa, Pak. Tahun 2000 berapa, saya kenal dengan Kak Yuli. Baru itulah saya bisa belajar Quran, belajar ngaji, belajar sholat, belajar segala-galanya lah tentang Quran. Jadi saya untuk kedepannya, saya pengen lagi giat belajar untuk mau tahu arti Quran itu apa. Dari isi-isi ayat Quran, dari kajian, dari apa segalanya lah Pak ya. Untuk saya lah pribadi. Saran saya kepengen ya Pak ya, untuk kehidupan saya mencari rezeki pun saya enak Pak, dengan doa malam, pokoknya dengan tahajud malam, saya tuh pokoknya dengan hati tenang lah saya mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari saya, untuk menafkahi anak saya 2 Pak. Sekarang saya berjuang Pak untuk suami saya lagi sakit gak Pak itulah kehidupan saya Pak. Kalau di tempat lain tuh Pak ya tidak seperti yang diajarkan oleh Ahmad Anthony. Kalau Ahmad Anthony itu tidak ada ketinggal pun dalam ayat dan surah, dia diterjemahkan untuk kita sehari-hari. Pokoknya dalam itulah dia tuh kasih kajian kami untuk hari Sabtu nih, pokok sedetil-detilnya lah. Kita bertanya pun dia pun tanya yang sejujurnya. Gitulah Pak. Bismillah.